datang tuh. Dua pemainnya bakal nge-follow up Oke. dari arah atas tadi kalau nggak salah di sebelahnya siapa ya? Ada satu player juga di sekitar situ untuk tim Loops yang udah rotasi duluan. 7 yang di atas tuh siapa berarti? Loops si Chariho kayaknya. Oke, berarti Loops tadi cepet banget ya, looting bootcamp, nggak ada 1 menit 2 menit langsung keluar dan Chariho. langsung fight dengan tim lain juga. 2 aktif player dari Loops, Federal dan Karilho. Wah gila, ini udah dapet lootingan enak, tapi posisinya nggak enak gitu. Iya, Chelsea udah nggak bisa bertahan lama lagi, bleeding out begitu aja. Oh ini dia bakal ada close combat. Chariho bakal berpindah, belum ada tembakan dari Gatsen. Masih bermain di arah batu yang berbeda kali ini. Kokang granatnya lagi Chariho. BK position yang begitu baik berhasil menjatuhkan satu player dari Gatsen. Kembali berimbang situasinya dan bakal langsung di-spray dengan scope 6 suppressor. Wow. Gila. Jauh loh itu dan recoilnya adem tadi, stabil. Stabil banget dan tadi bagus banget ya pergerakan dari Karilho, dia ngebait Shizuku, jadinya Shizuku fokus ke Karilho, tiba-tiba ke backstep sama temennya. Betul. Jadi ini 2 untuk 2 dan Navy masih survive dengan Rift. Lagi-lagi Navy. Tadi juga last man standing ya di Miramar. Navy. Yep. Akankah Navy akan menunjukkan keahlian dia dalam melakukan survival, nanti kita lihat saja. Dan sepertinya dari Loops juga bakal back off. Federal dengan Karilho. Gue lebih khawatir posisinya BTR karena dia rotasi kan jauh banget tuh dari arah Charlie, terus harus ke arah atas. Ada tim-tim juga yang udah mulai mengantisipasi daerah bagian bawah zonanya, salah satunya RRQ atau tadi ada tim lain juga karena Nova kalau nggak salah di bagian belakang bukitnya bootcamp deh, yang bukit pemisah antara Painan dan juga bootcamp. Sementara dari Alpha 7 tadi kalau dilihat dari pergerakannya kayaknya dia lebih milih nyebrang ke jembatan sebelah kiri. Berarti dia nuju ke arah camp apa tuh yang di arah Hatin. Camp Alpha. Ya, ke arah camp Alpha kayaknya. Kalau kita lihat Alpha. dari Alpha 7. Oh. Jadi dia wow. Kita harus ke camp menuju Alpha. Ke rumah kita sendiri. Iya. Wow. Tuh kan, langsung dapet dia. Karena dia masuk ya ke camp Alpha. Jadi damage-nya nambah. Ada tambahan buff ternyata. Iya. Buff Alpha ya. Waduh, ada tambahan buff ternyata kalau Alpha 7 ke arah camp Alpha. Gitu. Sebuah perbincangan yang cukup halu dari sini. Kan gue pengen ini juga kayak orang-orang bikin teori-teori. Kayak misalkan casternya pasta bau contohnya. Oh itu enggak teori. Enggak, kemarin kan back to back. Iya kemarin back to back. Berarti kan teorinya terpatahkan. Teorinya terpatahkan. Karena caster tidak mempengaruhi kehokian tim-tim Indonesia ya. Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Kalau udah waktunya chicken mah chicken aja gitu. Siapapun casternya kalau udah waktunya chicken mah chicken aja. Kayak sekarang nih momennya kalau emang DA udah mau ngedapetin kill, dapat kill mah dapat kill aja. PW88 yang bakal menjadi korban dari DA. Ya betul, apalagi kita lihat gak ada backup ya kayak dari PW88 langsung di push berusaha untuk dapetin area Tatmok. Ya. Wah, jauh banget backupnya. Mereka nge-split menjadi 3 titik, 2-1-1 setupnya dan salah satunya sudah tertangkap di arah Tatmok. Langsung saja commit push dari DA. Ya betul, langsung saja mengamankan gudang bagian Tatmok. Ini jadi inget apa ya, kayak PMPL season berapa ya yang ada victim di dalam sini deh. Banyak sih, banyak banget kejadian yang ada di arah Tatmok. Kayak kemarin yang Airwolf lawan 4AM. Oh iya, itu minggu juga pertama itu Tatmok juga. Di bangunan-bangunan ini, daerah perkayuan ini, Ice masih berusaha merangkak untuk menyelamatkan diri dan mendapatkan backup fire dari rekan-rekannya. Itu pun kalau rekan-rekannya punya scope yang cukup panjang buat nge-backup si Ice. Kalau enggak kayaknya direlain aja sih. Ya betul, karena kalau misalkan scope-nya pendek itu juga apa ya, susah juga sih kalau misalkan mau berusaha untuk melakukan backup. Dan kali ini kayaknya selesai. Bakal di end begitu saja. Sementara 3 temannya tidak bergerak juga, tidak bergeming, masih berada di tempat yang sama. Grup loh. Tadi kan satu orang nge-split juga kan di bagian tengah, tapi udah mulai berkumpul kembali mereka dan 4AM kayaknya udah mulai kesel karena ya transit point mereka diambil sama tim DA. Oke, betul. Checkpointnya digangguin kali ini dari area Kau dan PW88 kayaknya sadar di perumahan ini ada tim lain. 4AM masih melakukan split ya. Udah mulai di-push sepertinya dari TTOP berusaha untuk screening. Sendirian doang tuh. Wow, 1 lawan 3 nih. 1 lawan 2 karena 2 player duluan yang udah mulai nge-push. Dia nahan step, tidak bergerak sama sekali. Double T sudah mulai masuk. Step semakin terdengar tapi ternyata dia masuk ke arah rumah yang lain. Sementara Span masih bertahan dan dari arah belakang Double T mendapatkan backup position untuk 4AM. Momen yang sangat baik dari Suk. Langsung saja turun dan memberikan spray dari arah luar Broken Wall ini.
Ya betul sekali, pergerakan tidak ada step dari Suk ini ternyata membuat PW88 sedikit terkejut ya. Taunya tadi cuma ada satu, tiba-tiba Suk masuk nge-flank dari sebelah kiri. Betul. Dan Foray melakukan split 2-2, kita lihat saja masih tetap survive di area kau. Ini benar-benar zona yang mematikan. BTR. Beta rotasi lambat Ya, ya. slow rotation, late rotation. Itu ketemu siapa sih di atas itu A1 ya? A1. Ewan juga rotasi lambat. Ini kayaknya Better sama Ewan bakal fight di arah Blue Zone sih harusnya. Kalau Akankah kita lihat dari terjadi? pergerakannya ya, Apakah mereka akan bertemu kembali setelah momen Miramar tadi? kayaknya iya. Kalau emang udah jodoh untuk fight ya jodoh-jodoh aja buat fight-nya. Tapi gue berharap BTR yang akan unggul kembali dengan A1 karena tadi di Miramar BTR yang menang dari segi posisi mereka juga. Sementara dari PW88 lebih memilih untuk lebih kalem Jelly setelah tadi dia gerasak-gerusuk di kompon ini. Sekarang dia terlihat lebih kalem untuk bersabar menunggu Foray masuk ke kompon mereka. Svan bahkan belum bergerak loh. Itu harimaunya udah dijinakin. Udah dijinakin. Soalnya tadi ya? kan masih ada 3 ya kan. Wah, berarti harimaunya terlalu banyak penjinaknya. Tadi RRQ ngejinakin mereka. Sekarang dari 4AM yang ngejinakin mereka. Terlalu banyak yang menjinakkan harimau ini. Belum dikasih makan kayaknya. Kayaknya belum makan daging harimau ya. Belum makan ayam. Belum makan ayam. Mulai cocok ya. Tapi mereka di selama Super Weekend ini mereka sudah mendapatkan 1 kali WWCD untuk Super Weekend yang pertama. Hari keberapa gue lupa tapi mereka sudah ngedapetin 1 kali WWCD. Ya betul. Dan di sisi lain ternyata Loops berhasil mendapatkan 1 player dari Blue Beast. Dan kita lihat dari Loops juga, dia tersisa 2 player, tapi permainannya masih cukup galak, masih berusaha untuk mengejar poin-poin juga, melihat posisi mereka masih berada di hashtag 6, masih ingin mengejar lebih tinggi lagi. Betul, dan Federal juga akan melakukan healingnya terlebih dahulu karena terkena beberapa hit dari lawannya. Blue Beast mendapatkan kompon di pinggir jalan dan belum ada fight lagi yang mereka lakukan setelah mereka kehilangan Luva tadi. Mereka belum mendapatkan pecahan poin mereka yang pertama dari segi kill. Mereka hanya rotasi, mengamankan titiknya terlebih dahulu, rotasi lagi, ngebuka jalan lagi ke depan, ingin mengambil bukit yang ada di seberang sini. Bergerak perlahan-lahan saja, Aito-chan mulai kembali menguasai daerah perbukitan. Dan Secret Jin yang kemarin bermain baik, kali ini mereka tidak terlalu baik. Bahkan untuk match Sanhok kali ini mereka menurunkan tempo mereka. Berbeda banget ketika kita ngelihat mereka bermain di Irengel, Vikinin dan juga Miramar. Nah betul, karena posisinya juga udah merosot sampai ke bawah dan kita lihat Latu lagi tertangkap. Suke tertangkap dengan sangat mudah. Karena emang itu, kalau naik bagi, yang paling apes tuh pasti yang dibonceng. Yang dibonceng ya? Iya. Karena posisi dia lebih tinggi dibandingkan supirnya. Betul. Kayak lu pas kalau misalkan naik bagi, itu gue udah paling ngeri dibonceng sama lu gitu. Gue membawa chicken loh kalau naik bagi. Sembarangan lu ya. Tapi Alpha 7 ya. sih udah mulai bonyok nih Jel, tiba-tiba dipotong rotasinya sama tim RRQ. Itu juga kembali tumbang dan Beer Eleven cukup pede untuk melakukan push menuju ke arah sebelah kanan, ingin mendapatkan 1 confirm kill ke arah Alpha 7, lempar granatnya, sisinya terlihat dan selesai. 1 player dipulangkan menuju ke arah lobby, sementara RRQ D2E yang kenok masih bisa mepet tebing dan di revive oleh Ernie. Betul sekali. RRQ, gue belum melihat ada senior lagi yang bermain. Terakhir tuh bermain di E-Ranger 1 kali. Dan kalau kita lihat juga sekarang Zute kayaknya sudah mulai diamankan juga oleh Zeus. Zeus ini bermain dengan galak loh. Beberapa kali kalau kita lihat kill point yang mereka kumpulin itu setiap matchnya tuh pasti ada. Kayak nggak pernah bawa 0 gitu. Tapi galaknya mereka tuh kayak gertakan anak-anak SMP, SMA, SMK tuh nggak lo? Maju lo! Pas udah maju, ampun bang, terus tusun. Kan dia dewa petir. Oh, dia dewa. Jadi dia nyabet dulu, jedar gitu. Dia cuma ngasih gertakan awal ya? Gertakan awal. Oke. Ya, itu dia. Masih up and down juga, masih belum terlalu konsisten dan stabil. Tapi ya dengan pergerakan mereka yang kayak gitu, itu justru mengganggu sebenarnya pas. Iya, ganggu buat tim lain. Tapi kadang tuh karmanya langsung datang gitu ke Zeusnya. Habis dia gangguin musuh nih, tim lain. Habis itu ada third party gangguin dia. Ada party keempat lagi gangguin dia. Jadi bisa tiba-tiba datang 2 party buat gangguin Zeus setelah mereka gangguin tim lain. Karma is real. Ya seperti yang Fate lakukan kali ini, masih berusaha untuk mendapatkan Cosmos, tapi Fate yang darahnya deres banget keselepet peluru. Keselepet. Ketapel kali ya, keselepet. Kayaknya boleh tuh ada patch baru ada ketapel ya PUBG Mobile. Oh iya. Seru ya, ketapel tuh jadi kayak Indonesia banget gitu juga kan? Kayak handgunnya lah. Ketapel kan, seru banget. Jangan busur doang ya. Jangan busur doang, ketapel butuh ada kayaknya. Jadi ada batu-batu. Seru, looting batu. Looting batu. Jadi yang dilempar gak cuma panci, batu juga bisa. Bisa sih, masuk akal sih. Kayak itu jadi hal yang menarik kalau misalkan akan ada di PUBG Mobile. Bisa jadi, semoga aja nanti ada ya patch-nya ya. Ya, kadang celetukan kayak gini jadi
Gue kan suka takut nyeletuk tiba-tiba 2 patch berikutnya ada lah Ernie. Kan mereka dari Camp Alpha, apa Ini bukit-bukit. jatuh kah tadi? Itu kan mereka ada di bukit gunung-gunung Alpha. Heeh. Jadi ada kemungkinan pas mereka berusaha untuk turun, pas lagi dikejar sama Blue Zone, jadi mereka ada yang kepleset juga. Wah. Bisa jadi. Oh, jadi si ini. Waduh, ini rotasinya RRQ sih ditutup sama Secret Jin. Tapi baginya harusnya diumpetin dulu. Oh enggak, mereka ambil sisi yang lain. Mereka nggak ngambil sisi ke arah Secret Jin, tapi mereka lebih memilih pergerakan yang lebih dekat ke arah Blue Zone-nya. D2E juga bergerak pelanan pasti karena dia melihat satu bagi yang lewat di depan dia tadi. Ada 2 orang yang boncengan dalam satu bagi dan Zuxi terlihat, Microboy juga terlihat bertemu dengan A1 untuk pergerakan Blue Zone yang ketiga. Zuxi dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi D2E juga sudah melihat satu pergerakan. Kengzo langsung saja meledakkan mobilnya, cukup low HP dan DPS dari Blue Zone yang ketiga juga sudah mulai mengikis HP dari Kengzo. Iya, Kengzo refleksnya sangat cepat, langsung saja membuat forting dengan mobilnya. Tapi kita lihat kayaknya Bigetron langsung membalaskan dendam kembarannya. Luxi langsung mengamankan posisi satu player dari A1. Dan tim Secret juga udah rontok. 2 player dirontokkan oleh tim RRQ Athena. Yes, dan untungnya masih bisa di-revive salah satu player dari Red Aliens yang tadi di knockdown oleh pemain-pemain A1. Ini dia HBD Gaming. Pantes ya, HBD Gaming ternyata. 2 orang di pinggir tebing, langsung di takedown begitu aja. Reload, keker lagi, tembak lagi. Dan untungnya yang lainnya masih tercover sama tebing-tebing kecil atau batuan-batuan kecil yang ada di pinggir tebing ini. Yap, betul sekali. Ketemu lagi akhirnya mereka A1 dengan Bigetron. Belum selesai kayaknya tadi perangnya dari Miramar. Tapi yang tadi rotasi dari Bigetron tadi menggunakan Vespa ya. Yep. Clear shot banget dan akhirnya Vespanya juga kebulak. Gue jadi kayak Airwolf pas lagi rotasi depan BTR. Wah, itu dia. Itu 2 kendaraan. Iya, satu kendaraan bertiga. Ada yang naik motor bajai juga. Kan itu bajai apa naik mobil jeep ya yang ditembak sama BTR waktu Jadi itu? dia naik mobil sama naik Vespa juga terakhir. Oke, itu sayang banget sih. Langsung di-braided peluru soalnya lewatnya bener-bener di tengah-tengah BTR waktu itu. Depan muka. Free shot. Nggak mungkin kan dilepasin begitu aja. Nggak mungkin dilepasin karena kita menjunjung tinggi fair play ya. Yoi, betul sekali. Yoi, kelihatan satu orang. Nah kan bandel sih lo ya. Nembakin Zuxi dipulangin pula. Hantem satu knock tapi ada threat knock yang terjadi. Microboy harus diselamatkan dan Luxi masih ingin memantau pergerakan dari musuh terlebih dahulu. A1 juga sudah mulai melakukan split di mana satu player mereka berada di bagian pinggir dari tebing ini. Ya betul. A1 memotong rotasi dari Bigetron. Ini Bigetron kalau misalkan mau lanjut perjalanan ini harus nge-clear banget ini si A1. Harus dimusnahin dan kita lihat dari Ryzen sudah mulai melemparkan granatnya yang pertama ke arah depan. Belum di udara. Belum sampai, hanya jadi kembang api saja dan Dante masih berusaha untuk melakukan revive terhadap satu temannya yang ter-takedown di dalam asap. Ya, dan berhasil smoke yang cukup tebal tadi, setup smoke yang begitu baik. Kali ini bakal dilempar granat lagi, tapi ternyata bukan granat, itu molotov. Belum membakar satu player dari A1, bergerak pelan juga. Ryzen juga sudah mulai bergerak, kali ini mendekati satu pemain yang ada di bagian pinggir tebing ini, masih bisa melakukan proning, mendapatkan satu celah kecil untuk bersembunyi. Close combat, jump shoot, dan Ryzen ternyata bukan Ryzen, tapi Luxi, bahkan semua pemain Bigetron langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. What happened aya naon kumaha damang? Kayaknya shoot yang dilakuin sama A1 tadi beriringan, bersamaan semuanya. Oke, beriringan dan posisi dari BTR juga udah kekat, bener-bener bingung juga mau kemana. Yep. Apalagi nggak ada obstacle kan? Obstacle-nya itu cuma tebing-tebing tipis itu. Jadi kalau misalkan mau clutch dan mau sembunyi itu juga harus nge-front. Oke, nice try. Nice try buat BTR. Kita masih punya match terakhir, jadi tenang aja. Dan tentunya kita masih punya wakil ya. Indo Pride-nya kali ini belum begitu beruntung. Kita masih punya Sea Pride. Masih ada Sea Pride. Kita masih ada Sea Pride. Masih ada TSJ udah dipulangin belum sih? TSJ belum. Oh, Secret Jin udah dipulangin. Berarti Sea Pride kita tuh masih ada RRQ. Masih RRQ doang kayaknya. Oh, PW88 juga. Masih ada PW88 dan juga RRQ yang bertahan. Sementara Fed akan menyuntikkan 8 kitnya terlebih dahulu, tapi Blue Zone sudah mulai menyakitkan namun sempat. Zeus juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan kali ini Tatmok nggak ada yang kesana lagi loh. Bener-bener dikuasain sama DA berhasil melakukan zoning out ke arah tim-tim lain yang berusaha masuk ke arah Tatmok. Iya betul sekali, bahkan kali dari RRQ fight dengan 2 tim yang berbeda. DA dan juga Footballist saling menghimpit satu sama lain. Execute juga sudah mulai dipulangkan. Ernie kali ini melakukan spray ke arah Souls dan saling mendapatkan, saling tertumbang.
Oh my god, this is chaos. Semuanya berusaha untuk memperebutkan area Tatmok. Ya, Tatmok menjadi area yang sungguh enak soalnya Jel. Tergantung Hmm. nih circle ke Tatmok atau ke arah kau. Ke arah Tatmok ternyata again and again circle menuju ke arah Tatmok. DA sangat diuntungkan. Footballist akan segera melakukan fight dengan tim RRQ G9. Di arah belakang masih berlari, hanya ada 4 8 kit. Dia harus melakukan healing sebelum semakin terkikis HP bar yang dimiliki oleh G9. Tapi sepertinya dari DA juga akan mengusir Loops yang berusaha masuk dari bagian kanan ke arah Tatmok. Ya betul sekali, dan RRQ kita lihat pelan-pelan tapi pasti G9 merayap di depan ada Footballist 3 player. Raum Kelihatan. mulai dengar ada suaranya Lihat, G9 di langsung spray spray. satu orang bakal tumbang, langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. No! Backup fire dari Raum menghentikan langkah dari G9. Wah, gila. Ini sangat sengit ya terjadi di kiri dan kanan, depan belakang semuanya fight chaos banget. Bahkan Brozone yang sudah mulai menghimpit. Ini akan menyulitkan para tim untuk masuk ke dalam. A1 terkikis juga. 4M memotong rotasi dari A1. PW88 masih ada, tapi dia harus berhadapan dengan dua tim Cina. Ada Nova dan 4M. Betul, dipepet sama dua tim China ya. Dari PW88, Nova dan juga 4AM. Terus ada Blue Beast tadi yang sempat memanfaatkan momen untuk masuk ke arah Tatmok. Berhasil masuk. Ditui bakal melempar granat menuju ke arah Raum, akan segera meledak tapi sedikit terlambat. Namun ternyata Raum masih bisa berdansa di arah satu pohon kelapa. Namun masih ada tembakan dari dua player RRQ yang silih berganti melakukan healing. Lovazin akan nge-split menuju ke arah bagian kanan, tapi sepertinya dia ingin memaksimalkan looting terlebih dahulu. 8 kit akan segera digunakan. Blue Zone sudah mulai terhenti dan zonanya kembali menuju ke arah Tatmok. DA yang masih nyaman ya di dalam, dan kita lihat dari 4AM sedang berusaha untuk masuk juga. Lagi-lagi akan bertemu dengan tim Cina lain. PW88 Korpai ditumbangkan. Masih ada Giwi, KPS, last man standing yang sedang berlari-lari, dihempit oleh kiri dan kanan. Suk juga tumbang. A1 pulang. Wah gila, ini chaos yang masih full. Siapa? Gak ada ya? Kayaknya udah mulai pada pincang semua. Semua pincang kan? Wah, BB juga udah kelar tuh. Aito-channya dipulangin, Korpai dimakan sama Zona juga, bleeding out bahkan. Span selesai. Jimmy dapetin satu lagi dan PW88 secara utuh dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada kelas DA cuy. DA soalnya di dalam Tatmok dia nggak kesentuh sama orang-orang. Dia kenok pun masih tercover sama tembok, kecover sama kayu-kayu yang ada di dalam Tatmok yang ini. BB berhasil lolos dengan mulus, namun hanya menyisakan satu player saja. Loops terlihat kali ini sudah mulai fokus ke arah belakang, nge-split jadi dua sisi. Chariho akan termakan oleh Blue Zone sebelum dia masuk ke dalam zona. Federal juga masih berada di bagian luar. Ops, granat. Wah, granatnya bagus banget. Granat dari Karilho, diam-diam mematikan dari belakang. Langsung mendapat informasi bahwa di belakang kayu masih ada satu player Footballist juga dipulangkan. Top 4 tersisa kali ini. Reggie Ocho last man standing akan melakukan clutch, tapi dia bingung juga di-push sama Blue Zone. Karilho masih nge-push. Blue Beast dipulangkan oleh Selim. Betul, tinggal 3 tim yang tersisa. Zona kemana nih? Ke arah 4AM atau masuk ke arah Tatmok kembali dan menguntungkan 4AM. Gua kali ini mendukung Loops dan juga DA. Karena kalau 4AM Chicken, poinnya semakin dekat ke arah Red Aliens. Betul sekali. Dan Karilho masih berusaha untuk membersihkan. Dulu guys, fokus ke 4AM dulu guys. 4AM berbahaya nih poinnya nih. Gila. 4AM berapa kill ya? Agak nyayur. Oh, itu ada 6 kill untuk 4AM, 9 kill untuk DA, 5 kill untuk Loops Esports. Masalahnya nih yang bakal ketemu duluan adalah DA dengan Loops. Lihat, Smooth sudah berhasil mendapatkan 1. Karilho berarti sisa Federal 1-3-3. Dia bisa dapat cover di depannya lagi sih. Ini granat atau molotov yang dilempar, smoke. Selim tertangkap oleh Suk ternyata. Area yang dikontrol oleh 4AM begitu rapi. Satu orang harusnya sudah mulai terlihat dan Silas bergerak pelan-pelan. Dia masih melakukan proning bersembunyi di balik satu kayu yang dia punya, yang dia hadapi kali ini 4AM ya. Sementara Federal masih proning. Terdengar sepertinya step di kanan dan kiri. Ini kalau Federal naik lagi ke high ground,
dia bisa ngelihat pemain-pemain dari 4AM. Slim bakal bleeding out sama zona juga. Suk bakal kelihatan dikontrol dengan sangat baik. Kali ini 2 player muncul secara bersamaan. 1 orang kembali diamankan dan sedikit terlambat untuk melakukan backup. Ternyata front shoot yang belum menghasilkan apapun. Hasaki bisa mengontrol area ini, tapi Sinhe masih lompat-lompatan, dia bakal melempar granat. Federal berada di belakangnya Sinhe. 2 player masih aktif dari 4AM dan Hasaki dipulang. Dikenokin sama Solus. 1 kembali tumbang, namun Silas kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 tim tersisa. 1 lawan 2. 1 lawan 1. 1 lawan 1, tapi Federal belum berani untuk bangkit. Yap, dia belum berani untuk Oh maju. no. Hasaki tahu Oh sih. no. Ini dapat info sih. Let's go Loops. Let's go Loops. Aku mendukungmu Loops. Ada coveran di batu pula lah. Granat akan dilempar. B1 G3 bakal meletup terlalu jauh lemparan granatnya. Let's go Federal. Free fire sudah mulai dilakukan. Federal kembali bangkit dan berhasil mendapatkan 1. Federal cukup low SP-nya kali ini. Revive berhasil diamankan menuju ke arah sebelah kanan. Jump shoot dari arah 2 sisi membuat Federal tidak bisa bergerak dengan leluasa. 4AM mendapatkan chickennya yang kedua.